Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Bagaimana kabarnya? Viola, Alhamdulillah bagaimana sehat. kabarnya Viola? Alhamdulillah sehat saja. Alhamdulillah sehat. Aisyah Humairah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya anak-anak yang sudah mau bergabung sama Ustazah Anjar ini. Kalau saya lihat dari kelas 7A sama kelas 7B ya. 7A, kalau singkatannya dari grupnya itu 7 amazing ya. Memang anaknya benar-benar amazing, tidak pernah melalaikan tanggung jawab tugasnya. Kalau 7B, apa kira-kira singkatannya untuk 7B? Jargonnya 7B yang cocok untuk 7B apa? 7 best ya. Dikasih jargon sama Ustazah Anjar ya. Untuk kelas 7A adalah kelas yang amazing. A berarti amazing. Anak-anaknya tanggung jawab, tugasnya tidak pernah telat. Kalau bagi yang telat berarti apa? Hilaf. Kemudian untuk 7B juga saya kasih jargon, kelas yang best. Ya, seperti namanya 7B, kelas yang best. Ya, nggak pernah melalaikan tugas. Kalau yang lalai berarti hilaf ya. Di masa pandemi ini kita tidak bisa bertemu, ya kan? Kita tidak bisa bertemu, kita tidak saling sapa. Untuk itu, supaya kita lebih dekat, alhamdulillah ini dari kelas apa ini yang cowok ini? 7C apa 7D? 7C, namanya siapa nak? Oh, Bintang. Raffi ini belum gabung ya Raffi ya? Saya udah penasaran yang namanya Raffi. Oke ya, saya lanjutkan ya. Karena sudah ada perwakilan dari 7C, tadi kan 7A. Apa sebutan untuk 7A dari Ustazah Anjar? Apa sebutan 7A dari Ustazah Anjar? 7? Amazing. Kalau dari kelas 7B? Best. Kelas 7C? Saya kasih jargon ya. Untuk kelas 7C dikasih Ustazah Anjar jargon 7 cam. Apa Bintang Arsya jargon untuk kelasmu dari Ustazah Anjar? 7 Jam. 7 jam. Ya apa Bintang? 7? Aduh malu-malu. Sudah mandi semua apa ini hari ini? Sampun. Sudah mandi apa belum? Sarapan sudah? Dereng. Belum sarapan? Sama Ustazah Anjar juga belum sarapan. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk itu Ustazah Anjar juga pengen mengenal kamu. Kamu juga pengen nggak kenal sama Ustazah Anjar? Beneran? Pengen kenal Pak Makso? Pengen kenal apa Makso? Pengen kenal kan ya? Lo akhirnya Raffi kamu keluar dari peraduan. Dari tadi kemana aja Raffi? Murojaah paling ya? Iya Raffi? Akhirnya saya bisa lihat wajahnya Raffi ya ini ya. Saya penasaran yang mana sih yang namanya Raffi? Oh ini anaknya yang namanya Raffi. Ya, Ustazah perkenalan dulu ya. Nama saya Anjar DP. Nah, kalau kalian mendengar kata DP, kira-kira apa DP-nya itu ya? Artis. DP. Apa Nadia? Dewi Persik, aduh. Kalau Raffi, DP, apa ya DP itu? Dewi Persik. Jangan bilang DP mobil dong. Nanti kamu mengibaratkan Ustazah Anjar mobil nanti. Viola Zita, Anjar DP. Apa itu DP? Nggak tahu. Aisyah? Apa DP-nya Aisyah? Apa nak? Sama gurunya. Apa enggak kedengeran? Aduh, Viola malu-malu. Oke, ya. Tadi kan kata Nadia Ustazah Anjar DP, Dewi Persik. Sama enggak cantiknya sama Dewi Persik? Sama enggak? Nunggu dalam suwere. Tak anggap aja sama ya cantiknya, apalagi jenis kelaminnya. Sama enggak jenis kelaminnya? Sama. Apa jenis kelaminnya? Perempuan. Apa?
Cewek. Perempuan. Cewek, iya jenis kelaminnya cewek ya. Kalau dekador, jenis kelaminnya apa? Kenal nggak sama dekador? Cowok. Cowok. Jadi apa kalau di dekador? Kenal nggak namanya dekador? Nggak kenal. Nanti ya kamu lihat di sosmed. Sekarang ya, diingat baik-baik. Musim corona seperti ini, semua anak yang baik, semua anak yang patuh sama orang tua, diingat baik-baik ya. Corona ini mengingatkan kita bahwa kita harus selalu apa? Bersyukur. Apapun yang terjadi kita harus selalu bersyukur. Ya, oke? Sudah kenal sama saya ya. Guru bahasa daerah, siapa namanya? Belajar. Guru bahasa daerah semuanya, siapa namanya? Gak kedengeran, ini paling belum makan ini, tak ulangi. Guru bahasa daerah siapa namanya? Ustazah Anjar. Ustazah Anjar. Dikasih embel-embel boleh? Kira-kira cocok yang cocok apa embel-embel Ustazah Anjar apa? Ditambah ya, Ustazah Anjar yang manis. Ya, Ustazah Anjar yang manis. Ya Allah rek, gak gelem ngakoni Ustazah Anjar nek manis ngene iki rek. Oke ya. Dari pembelajaran bahasa daerah yang kemarin atau bahasa Jawa yang kemarin, nanti saya ulas lagi ya di sini ya pembelajarannya ya. Saya ulas lagi. Kemudian saya mau tanya, pembelajaran atau pelajaran yang menurut kalian sulit itu apa? Pembelajaran yang paling sulit, yang membuat kamu Matematika. gitu, apa? Apa nak? Matematika. Matematika. Aisyah? Matematika semua ya. Terus pelajaran yang paling menyenangkan. Pelajaran yang paling menyenangkan. Saya berharap ini pelajaran saya. Semoga. Pelajaran paling menyenangkan pelajaran apa? Bahasa Indo. Sakitnya hatiku tak kau sebut pelajaranku. Raffi, yang paling menyenangkan pelajaran apa Raffi? Saya tanya ya satu persatu dulu. Viola, pelajaran menyenangkan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Aisyah, yang menyenangkan? Wah, ini sepertinya lemes semua ini ya. Bener nggak lemes semua ini? Bener nggak lemes semua? Ya udah, sebelum Ustazah Anjar pembelajaran, kita jangan lupa terlebih dahulu apa? Berdoa. Ya. Berdoa. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Sudah sehat? Sudah fit semua? Sudah siap memulai pelajarannya Ustazah Anjar? Sudah siap apa belum? Kalau belum, ayo kita bermain sebentar ya. Oke, kita bermain sebentar ya. Tarik. Ayo, kita bermain sebentar. Memang gak ada wajah aku tarik. Nah, kasih suara bisa. Dengerin suaranya lo ya, jangan ditiru Ustazah Anjar ya. Ya, oke, ikuti Ustazah Anjar. Kurang keras sih.
sukses ya. Kok gak semangat semua sih, yo? Ayo semangat dong, semangat. Udah wes, sudah selesai bermainnya, kita masuk ke pembelajaran ya. Siap semua? Siap semua? Siap. Siap semua memulai pelajarannya Ustaz Anjar? Ya, Ustaz Anjar mulai ya. Pembelajaran yang kemarin, Ustaz Anjar tanya, pembelajaran yang kemarin mengenai apa? Pembelajaran kemarin mengenai apa? Ada yang tahu? Raffi? Pembelajarannya Ustaz Anjar kemarin tentang apa? Keguritan Ustazah. Keguritan, bintang Arsya. Ya, sebentar. Bintang Arsya, pembelajarannya Ustaz Anjar tentang apa kemarin? Keguritan. Keguritan. Nadia, tentang apa kemarin? Nadia Ratna. Nadia Ratna, tentang? Keguritan. Keguritan. Aisyah Humairo, pembelajarannya Ustaz Anjar kemarin tentang apa, Nak? Tentang apa? Gegu. Viola Zita, tentang apa Ustaz Anjar kemarin? Viola? Keguritan. Sekarang pertanyaan dari Ustaz Anjar, dari semuanya yang ikut ya. Apa iku keguritan? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Ada yang tahu? Apa iku rek keguritan? Apa sih keguritan itu? Ya Raffi Putra. Ini lebih. Ya Raffi Putra. Puisi Ustazah. Puisi. Lebih lengkapnya mungkin ada yang nambahi? Raffi Putra menyatakan bahwa geguritan adalah puisi. Coba ada yang mau nambahi? Ada yang nambahi? Angkat tangan dulu. Angkat tangannya. Geguritan. Apa iku yo? Nadia Ratna, ya apa geguritan? Keguritan merupakan bentuk puisi yang berkembang di kalangan penutur bahasa Jawa. Puisi yang berkembang Di kalangan penutur bahasa Jawa. di kalangan pitutur, ya, di kalangan pitutur bahasa Jawa. Mungkin Ya. ada yang mau melengkapi lagi? Apa sih itu geguritan? Siapa yang mau nambahin? Hurin barangkali? Aisyah? Atau Bintang? Mana Bintang? Bintang tadi mana ya? Viola Zita mungkin mau menambahi yang lebih lengkap lagi. Apa sih itu geguritan? Buat apa sih itu geguritan? Nah, apa itu? Ada? Karya sastra. Karya sastra, benar. Puisi kan karya sastra. Ya, saya lengkapi dari Ustaz Anjar ya. Geguritan. Apa sih itu geguritan? Geguritan itu puisi. Dalam bahasa Jawa, puisi itu namanya gagrak. Gagrak anyar. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti puisi baru, ya, puisi baru itu namanya geguritan. Jadi geguritan itu gagrak anyar sing ora kaiket saka guru lagu, guru gotro lan guru wilangan. Ya, saya ulangi. Apa itu geguritan? Geguritan adalah puisi gagrak anyar sing ora kaiket saka guru lagu, guru wilangan lan guru gotro. Diulangi, apa itu geguritan? Puisi gagrak anyar sing ora kaiket guru gatra, guru lagu lan guru wilangan. Good job Nadia Amira. Coba diulangi. Bintang Arsya, apa itu geguritan? Yang keras dong. Apa itu geguritan, Bintang Arsya? Apa? Puisi.
Itu di mute. Apa itu namanya? Itu volume ya. Apa Bintang? Yang keras dong. Cowok suara yang keras harus lebih lantang daripada Ustazah Anjar. Keluarkan ayo Bintang. Puisi. Terus ya, terus puisi. Gagrak. Puisi. Gagrak. Anyar. Gagrak anyar. Sing ora kaiket. Sing ora keiket. Saka guru. Saka guru wilang. Guru wilangan. Guru. Guru wilang. Guru lagu. Guru go. Guru go. Gotra. Guru gotra, pintar. Dari semua yang ikut sudah paham apa itu geguritan, Nak? Paham? Sudah paham, pintar. Ada dari sini yang belum mengumpulkan video geguritannya. Ada belum yang belum mengumpulkan? Hurin belum, enggak apa-apa ya. Biar lambat enggak apa-apa. Yang penting tanggung jawab. Yang penting tanggung jawab, ya. Biar telat enggak apa-apa, sama Ustazah Anjar dimaklumi. Mungkin kemarin khilaf jadi telat ya. Kemarin geguritan yang saya suruh Ustazah Anjar tentang apa? Judulnya dulu. Ya, judulnya apa sih kemarin? Bumi sing dadi pidaan. Bumi sing dadi pidaan. Apa ya arti kata dari bumi sing dadi pidaan? Berarti apa maksudnya itu ya? Bumi itu berarti apa? Tempatnya kita berdiri. Bumi sing dadi pidaan berarti tempat kita untuk berdiri. Ya. Kita lihat yang paragraf pertama ya. Kita lihat dari paragraf yang pertama. Coba dibuka buku bahasa Jawanya, sudah dibuka semua? Semuanya dibuka yang bumi dadi pidaan. Ya. Sekarang kita lihat. Bumi dadi pidaan. Dari bait ya, dari bait yang pertama dilihat. Piro lawase sawiring reh wusu bumi. Ya. Dilihat penekanannya. Piro lawase sawiring reh wusu bumi. Negara dibabat, alas dibabat jablas. Nah, itu apa arti dari itu? Dari itu artinya apa, Nak? Ya, arti dari tadi kata ya, bumi sing dadi pidaan. Piro lawase sawiring reh nyusu bumi. Itu jadi ya, geguritan tersebut sebuah geguritan yang dibuat peringatan untuk manusia. Ya, dibuat peringatan pada manusia bahwa sawiring rah itu kan manusia. Manusia iku wis tuwuk nang dunya iki. Ya kan? Itu peringatan untuk kita sebagai manusia wis tuwuk di dunia ini. Ket zamannya apa manusia ada di dunia ini? Ket zamannya siapa? Nabi Adam. Kemudian diturunkan lagi sampai ketemu manusia yang awal menurut zaman purba. Apa namanya? Pithecanthropus palaeojavannicus. Ya, itu kan manusia pada zaman purba. Ket dulu sebelum mengenal apa itu huruf, ket dulu belum mengenal yang namanya skincare, dulu juga ada manusia. Wes gak kenal skincare, wes ayune gak ketulungan. Siapa contohnya? Siti Sarah. Kenal enggak sama Siti Sarah? Orang yang paling cantik. Di Al-Qur'an ditulis itu Siti Sarah, orang yang paling cantik. Kalau orang yang paling bijaksana siapa? Siti Khotijah ya. Kamu kalau nginget orang yang paling bijaksana Siti Khotijah, kamu ingatlah Ustazah Anjar ya. Karena Ustazah Anjar itu ibaratnya seperti Siti siapa? Siti Khotijah, orang yang bijaksana ya. Jadi orang apa manusia menguasai bumi itu sudah dari lama, dari ket buwiyen ya. Bumi ini sudah dikuasai manusia dari dahulu. Nah, itu. Jadi inti dari bumi sing dadi pidaan itu adalah teguran untuk kita sebagai manusia yang sudah mengambil semua isi bumi, ya kan?
mulai lautnya diambil. Kira-kira 10 tahun ke depan bagaimana keadaan bumi kita? Masih sehat. Bagaimana 10 tahun ke depan? Yang pasti kalau kalian saya jadi mahasiswa kan ya, 10 tahun ke depan pasti kalian sudah menjadi mahasiswa. Nah, bagaimana keadaan bumi ini 10 tahun ke depan? Yang pasti minyak bumi sudah mulai langka. Kemudian gaya hidup masyarakat pun mulai tinggi. Manusia bisa-bisa nanti tidak berguna 10 tahun ke depan. Karena apa yang digunakan adalah teknologi. Bisa-bisa semua digantikan oleh robot. Sekarang aja semua pabrik sudah menggunakan robot. Jadi kalau kalian tidak merubah hidupmu atau kalian masih tetap kaum rebahan yang hobi game online, kamu akan tertinggal sama robot-robot itu. Jadinya kamu akan jadi apa? Orang yang tidak berguna. Orang tidak berguna dalam kata singkatnya, bahasa kerennya itu madesu. Apa madesu? Masa depan suram. Ya. Terus dilihat lagi di bait yang ketiga. Dilihat di bait yang ketiga, ya. Di bait yang ketiga itu ada pagebluk lan leloro aing. Apa artinya pagebluk lan leloro aing? Jadi pagebluk lan leloro aing itu banyaknya bencana dan juga wabah penyakit. Nah, seperti ini. Kamu lihat awal tahun 2021 bencana apa yang datang? Sriwijaya. Kemudian disambung lagi dengan apa? Banjir bandang Kalimantan. Disambung lagi banjir bandang Sulawesi. Yang terakhir ada dari Lampung. Kemudian dari mana lagi? Barat. Dari mana? Jawa Barat juga terkena. Kemudian dari daerah kita sendiri di mana? Malang. Daerah kita sendiri, Gresik yang kena. Kemarin dari mana? Banjir mana? Jawa Barat. Balong Panggang ya? Balong Panggang apa? Cermai kemarin. Banjirnya besar itu loh. Balong Panggang. Nah, itu tuh pengingat ya, pengingat. Itu tadi dari wabah. Kalau dari leloro aing atau wabah penyakit terbesar apa? Kalau kemarin kan dari bencana, tadi dari bencana. Dari leloro aing, wabah penyakit terbesar. Virus Apa? Koronce. Ya, wabah penyakit terbesar juga yang diperkirakan 10 tahun ke depan tidak akan bisa berhenti, yaitu corona. Apa akibatnya dari corona? Semua perekonomian lumpuh, termasuk sekolah, semuanya lumpuh total. Kalian kangen nggak sama Ustaz Anjar? Nek corona nggak selesai ini, kangen nggak sama Ustaz Anjar? Duh, kalau ada yang kangen nih, ya. Terus ya, dari situ paham enggak? Isinya geguritan. Jadi isinya geguritan dari bumi sehingga dipidaan itu, kamu sebagai seorang manusia haruslah jadi manusia yang bijak. Jika bumi lama-kelamaan dikeruk, misalkan ya, gunung dikeruk dijadikan semen, kemudian laut diambil pasirnya untuk dijual, kemudian apalagi ya, nah itu semua kalau sudah diambil, apa yang terjadi untuk anak turun kita 10 tahun ke depan? Pastinya apa? Habis kan? Nah, kita harus jadi orang yang bijaksana. Kalau kita mengambil, harus ditumbuhkan kembali. Kalau kita kepengen selama-lamanya bisa menikmati sumber daya alam, kita harus merawat dengan baik. Terus untuk pengingat dari pagebluk en leloro aing, jika kamu ingin selalu menjadi orang yang bersyukur. Kenapa Ustazah bilang? Kenapa kok Ustazah bilang harus jadi orang yang bersyukur? Karena kita alhamdulillah Gresik kota kita tercinta masih dijauhkan dari bencana dibanding sama daerah-daerah yang lain. Kalian coba lihat di televisi itu, bencana yang datang seperti itu. Kadang itu yang di daerah Sulawesi, bala bantuan untuk makanan pun sulit untuk masuk, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya Ustaz Anjar yang kedua,
apa sih unsur-unsur intrinsik dari sebuah geguritan? Angkat tangan seperti tadi. Apa aja unsur-unsur intrinsik dalam sebuah geguritan? Yang lain, jangan Raffi dulu, yang lain, ayo. Vigo mungkin, dinyalakan semua. Apa ini? Ayo angkat tangan, angkat tangan. Yang lain, yang belum. Bintang, iya apa bintang? Bintang? Satu? Tema. Apa? Satu tema. Tema, pinter. Lanjut. Diksi. 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 Terus apa lagi? Musikalitas. Musikalis ya. Di dalam sebuah geguritan ada unsur intrinsik di dalamnya. Ada 3. Saya tanya ulang kembali. Yang pertama adalah Tema. tema, pinter. Yang kedua adalah Diksi. diksi, pinter. Yang ketiga adalah Musikalitas. musikalis. Pertanyaannya Ustaz Anjar lagi. Apa itu tema? Apa itu tema? Landasan utawa pokok. Pertanyaannya Ustaz Anjar lagi. Apa sih itu tema? Dalam sebuah geguritan itu ada temanya. Berarti apa tema itu? Intinya dalam sebuah geguritan itu tema. Kemudian yang kedua diksi. Apa itu diksi? Apa itu diksi? Pemilihan kata. Jadi diksi itu pemilihan kata yang pantes. Pemilihan kata yang pantes. Kata atau tembung itu banyak. Ada apa saja kemarin? Sudah kamu kerjakan kan pasti? Tembung Tembung entar. garbo, tembung sarojo, tembung entar, nah, dan tembung-tembung yang lain. Jadi diksi itu pemilihan kata yang pantes, sing cocok gawe geguritan itu diksi ya. Ada tembung garbo, tembung sarojo, ya. Kemudian yang ketiga apa? Musikalis. Musikalis atau lagunya. Di dalam suatu geguritan pasti ada lagunya. Nah, di situ di dalam untuk mencari musikalis ada 3. Apa saja? Dalam musikalis ada 3. Apa saja itu? Angkat tangan. Yang bisa. Gantian, jangan bintang lagi. Ayo Tujudo, tunjukkan pesonamu Tujudo. Tujudo belum ada yang angkat tangan Tujudo. Ayo Radit, Vigo, tunjukkan Radit, Vigo bahwa Tujudo best. Ayo Vigo, Daren, ayo Tujudo, tunjukkan. Ya Daren Tujudo ya. Oh Daren 7C. Yang dari Tujudo ini mana? Vigo kan ya? Vigo dari Tujudo, Vigo. Rafa dari kelas apa Rafa? Tujudo. Ayo Rafa, sebutkan 3 musikalis yang bisa digunakan di dalam geguritan. 1. Guru suara. Purwakanti guru swara, pinter. 2. Guru sastra. Guru sastra. 3. Guru bahasa. Guru basa atau lumaksita, pinter. Terima kasih. Ya, jadi di dalam musikalis ada 3. Purwakanti guru swara, Purwakanti guru sastra, Purwakanti guru basa utawa lumaksita ya. Purwakanti guru swara. Namanya guru swara berarti apanya yang sama, Nak? Purwakanti guru swara. Berarti sing padha apa nih? Swarane padha. Ya, Purwakanti guru swara berarti swarane sing padha. Apa itu swara? Swara itu vokal. Vokal itu seperti apa? A, I, U, E, O. Jadi ya di Purwakanti guru swara itu vokalnya sama atau A, I, U, E, O-nya yang sama. Saya kasih Ustaz Anjar contoh. Contohnya ya, becek ketitik, olo ketoro ya. Becek ketitik, olo ketoro. Nah, apanya yang sama ini? Huruf apa yang sama? Becek ketitik, apa yang sama? I. E, I, E,
I, ya. Olo ketoro, apa yang sama? A. Nah, jadi purwakanti itu, purwakanti guru swara, swarane sing padha. A, I, U, E, O-nya yang sama, ya, itu guru swara. Sedangkan purwakanti guru sastra, apanya lagi yang sama? Tadi swara sudah, vokalnya yang sama, A, I, U, E, O-nya yang sama. Kalau guru sastra kebalikannya, berarti apa yang sama? Lawannya dari vokal berarti apa? Lawan dari vokal. Konsonan. Apa? Konsonan. Pinter Nadia Amira. Lawan dari vokal adalah konsonan. Jadi guru swara itu swarane sing padha, A, I, O nya yang sama, vokalnya yang sama. Kalau guru sastra, sastranya yang sama atau konsonan. Berarti nek konsonan itu huruf apa? Selain A, I, U, E, O, bisa T, bisa S, bisa M, dan yang lainnya. Saya kasih contoh ya. Lihat contoh Ustaz Anjar, diperhatikan baik-baik. Contoh dari purwakanti guru sastra adalah Susi Susianti seneng susu sapi. Ya, tak ulangi. Susi Susianti seneng susu sapi. Nah, dari sini guru sastra yang menyatakan konsonan yang sama. Apa yang sama? S. Pinter, ya, yang sama di situ konsonan adalah huruf S, ya. Susi Susianti seneng susu sapi, ya, seperti itu. Yang terakhir, purwakanti guru boso, ya. Purwakanti guru boso atau lumaksito, di mana ada pengulangan di akhir yang diulang kembali, ya. Ada kata pengulangan yang di akhir diulang kembali ke kalimat berikutnya, ya. Contohnya seperti ini. Suwe ora jamu, diulangi, jamu godong telo. Nah, jadi purwakanti guru boso ada pengulangan, ya, itu tadi contohnya. Suwe ora jamu, diulangi lagi, jamu godong telo. Ada lagi contohnya. Suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Nah, dari mananya yang bisa disebut sebagai ciri khas dari purwakanti guru boso? Dari apanya tadi? Pengulangan kata, ya. Suwe ora jamu, diulangi lagi, jamu godong telo. Sekarang saya kasih pertanyaan, ya. Siap-siap. Fatin Namira, dengarkan baik-baik. Kamu tinggal nyebutkan, ya, purwakanti guru swara, purwakanti guru sastra, purwakanti guru boso. Yang disebutkan Ustazah Anjar tadi masuk yang mana? Susi Susianti senang susu sapi, masuk dalam apa? Fatin Namira. Susi Susianti senang susu sapi, masuk ke dalam purwakanti apa? Guru sastra. Apa yang keras? Enggak Ustazah Anjar. Yang keras? Guru sastra. Guru sastra, pinter, ya. Sastra apa yang ada di situ? Huruf apa? Huruf apa yang keras? S. Huruf S, pinter. Pertanyaan yang kedua, angkat tangan. Mana angkat tangan? Pertanyaan kedua, siapa yang mau? Pertanyaan kedua. Loh, gak ada yang mau angkat tangan? Jangan takut. Terus ada nih ngecek, kamu paham apa enggak? Ayo, angkat tangan. Ardana Rasya siap? Pertanyaan dari Ustazah Anjar, Ardana Rasya. Ardana Rasya siap, ya? Kalau Ustazah Anjar kasih pertanyaan gini. Suwe ora, mana Ardana? Suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Itu termasuk purwakanti apa, Ardana Rasya? Guru bahasa. Guru bahasa. Kenapa kok masuk dalam purwakanti guru bahasa? Karena apa? Ada pengulangan kata. Karena apa? Masuk purwakanti guru bahasa. Karena apa?
Mimpi pahit, Bu. Ada Ardana. Mungkin yang lain, saya lempar pertanyaan untuk yang lain. Raffi, kenapa? Tadi Ardana Rasya menyatakan bahwa suwe ora jamu, jamu godong telo. Ardana menyatakan bahwa itu Purwakanti guru basa. Kenapa? Karena ada pengulangan kata. Benar, tepuk tangan semua untuk Raffi ya, karena ada pengulangan kata. Suwe ora jamu, jamue godong telo. Sekarang pertanyaan terakhir, angkat tangan. Pertanyaan terakhir, angkat tangan. Ayo siapa? Angkat tangan. Ayo yang mau angkat tangan nanti tak kasih tambahan 100 dinilai tugasnya. Angkat tangan. Loh, kok enggak ada? Ayo Bintang. Loh, Bintang tadi sudah apa belum? Belum ya? Nah, Bintang. Pertanyaan terakhir. Becek ke titik, olo ketoro. Becek ke titik, olo ketoro. Termasuk Purwakanti apa? Purwakanti apa? Becek suara. ke titik. Apa nak? Becek ke titik. Apa yang keras? Gak kedengeran Ustaz Anjar. Suara. Purwakanti suara pinter. Apanya yang sama berarti? Apanya yang sama? A, E, U, E, O. Apanya yang sama? Purwakanti. Vokalnya. Huruf apa yang sama? Vokal. Becek ke titik. Olo ketoro. Becek ke titik. Huruf apa yang sama? Becek ke titik. I. Huruf I. K. Olo ketoro. Olo ketoro. Huruf apa yang sama? O. Huruf apa yang sama? Huruf A. Kelas 7A, B, C, Do sudah paham tentang Purwakanti? Kelas 7A, B, C, Do serentak sudah paham Purwakanti? Tak ulangi biar suaranya yang menggeleger ini. Mau suara Ustaz Anjar Tore sing bantere. Padahal Ustaz Anjar belum makan 1 piring ini ya. Apalagi kalau sudah makan 1 piring tambah banter ini. Saya ulang lagi, harus lebih suaranya lebih daripada Ustaz Anjar ya. Tak ulang lagi. Kelas 7A, B, C, Do sudah paham Purwakanti? Alhamdulillah. Kelas 7A, B, C, Do sudah paham geguritan? Sudah paham. Lanjut ke bab berikutnya. Kalau di bab 5 ada tentang geguritan, bab 6 atau bab selanjutnya lawannya dari geguritan, yaitu apa? Tembang Macapat. Tembang Macapat dulu para wali atau para biung, tahu biung? Apa biung? Tahu enggak biung? Mama. Biung itu mama, mami, ibu, emak, embok. Nah, itu namanya biung. Nek nang dalam bahasa Jawa itu biung. Kalau nimang-nimang anaknya, kalau kamu tidur dielus-elus kepalanya sama biung atau sama ibu, sama mama, sama mami, sama emak, wis mbok tembaran kamu nyeluk apa? Nah, itu biasanya pakai apa? Tembang Macapat. Pakai dinyanyikan, le tole, uripmu ben enak tole. Nah, itu pakai namanya tembang. Tembang apa tadi saya ngomong? Macapat. Tembang Macapat. Terus ketika kamu mandi waktu bayi, mesti kan dikasih tembang sama mamanya. Siram bayem, lego-lego, gelis gede, ilang jaban sawane, ada blaine, tepak rezekine, pinter sekolahe. Nah, seperti itu kan, seorang ibu tuh pasti gitu. Ada yang digitukan sama ibunya dulu waktu kecil. Lali dah, sing tak eling ya ngene, mak duit mak, ya gak? Iya, gak mungkin kamu ingat ketika kamu disusui ibumu, inget gak? Gak inget, sing mbok inget ngene, mak duit mak, gawe tuku paketan, game online. Nah, itu pasti yang kamu inget. Bener gak? Bener apa bener? Bener apa bener? Nah, besok kalau kamu jadi bapak, jadi ibu, jok lali nek ngadusi anake, ambek dikasih tembang, siram bayem, lego-lego, gelis gede, ilang jaban sawane, ado blaine, cepak rezekine,
pinter sekolah. Ya, itu doa seorang ibu. Jadi tembang itu di sini tembang macapat itu selain untuk lagu buat anaknya tidur, pengantar tidur, itu juga memberi pesan sama kamu, ya. Tembang macapat dibuka bab 6. Ayo semuanya, tembang macapat. Apa sih itu tembang macapat? Apa sih itu tembang macapat? Mas, kira jamin. Kebanyakan. Oh ya, tembang macapat ada yang tahu? Kalau tadi geguritan kan gagrak anyar. Nah, ini lawannya dari geguritan. Tembang macapat adalah lawan dari geguritan. Apa kira-kira? Kalau tadi di geguritan gagrak anyar, puisi atau gagrak anyar. Nah, kalau tembang macapat opo yo? Lawannya dari geguritan. Mari. Ya, kalau di geguritan gagrak anyar berarti tembang macapat gagrak. Lawannya anyar apa? Lawannya anyar. Lawas, pinter ya. Tadi geguritan gagrak anyar, kalau tembang macapat gagrak lawas. Ya, gagrak lawas. Tadi di geguritan ora kaiket. Ora itu berarti apa? Tidak terikat. Dari guru lagu, guru wilangan, guru gotro. Nah, kalau tembang macapat kebalikannya, gagrak lawas, sing kaiket. Berarti yang terikat sama guru lagu, guru gotro, dan juga guru wilangan. Jadinya lawan kata dari geguritan adalah tembang macapat. Tembang macapat ada 11. Angkat tangan, siapa yang bisa menyebutkan 11 tembang macapat? 7 do dari tadi belum 7 do. 7B Viola, diwakili Viola tok tadi. Bintang Arsya, apa aja? Sebutkan 11 tembang macapat. 1. Mijil. Kinanti. Sinom. Terus? Asmaradana. Tendamula. Hah? Megatro. Terus? Gambo. Mas Kumambang. Durma. Pangkur. Megatro lagi. Terus apa lagi? Pocong. Nah, di dalam tembang macapat ada suatu tembang yang disukai, ya. Dalam suatu tembang itu ada yang disukai, namanya tuh pocong. Dari sekian ini 7A sampai 7 do, ada yang tahu nggak pocong? Pernah dengar nggak pocong? Bukan pocong loh ya, kalau pocong hantu. Ini pocong, bukan pocong. Pocong. Apa? Pocong itu tembang macapat yang tebak-tebakan. Nah, sekarang Ustaz Anjar punya tebak-tebakan ya. Ini adalah salah satu contoh pocong. Dengarkan baik-baik. Bapak pocong, ya, dengarkan baik-baik. Bapak pocong duduk watu, duduk gunung, awake blenga-blenga, ya, awake blenga-blenga, mlakune lembang-lembung. Apa jenenge? Tak ulangi ya. Bapak pocong, ya, duduk watu, duduk gunung, awake gede blenga-blenga, mlakune megel-megel. Apa kuwi? Badut. Aduh, kok badut? Awake gede, mlakune blenga-blenga, bokonge semok. Nah, apa kuwi? Gajah. Apa Nadia Ratna? Gajah, bener. Awalnya gajah kan gede, blenga-blenga. Bagaimana bokongnya gajah? Semok kan? Nah itu, ini pocong. Nah, karena pembelajaran Ustazah Anjar mau selesai, tugas kalian hari ini adalah membuat pocong, ya, membuat pocong tentang terserah.
Pokoknya intinya yang tebak-tebakan ya. Nanti dikirimkan lewat WA pribadinya Ustadz Anjar. Tak ulangi, apa tugasnya hari ini? Membuat pocong satu aja, tebak-tebakan, terserah, bebas. Pokoknya yang tebak-tebakan ya. Tadi kayak Ustadzanya tadi contohnya, Bapak pocong, duduk watu, duduk gunung. Nanti kamu kasih tebakan lagi. Pokoknya depannya selalu dikasih kata-kata tadi ya. Bapak pocong, duduk watu, duduk gunung. Tapi nanti tebak-tebakannya terserah sampean. Jangan sama kayak Ustadz Anjar, gajah wis cukup siji ae. Tadi Ustadz Anjar. Kalau kamu Ustadz Anjar bilang gajah, jangan melotot lihat Ustadz Anjar. Ustadz Anjar kan dari GR kok dikira gajah ya. Jangan melotot, takut saya. Sudah? Paham nak perbedaan dari geguritan sama tembang macapat? Paham? Paham, pinter, alhamdulillah. Saya ulangi jargonnya. 7A. 7A. Gak kedengeran. 7A. Amazing. 7B. Best. 7C. 7C. Caem. 7D. Dermawan. Tak ulangi ya. 7C. Gak ada suaranya 7C. 7C. Malu paling ya. Padahal sudah mandi. Kok malu? 7C. Waduh gak gelem diwara caem 7C ini. Ya udah tak ganti wes. 7C cerdik ya. Mau cerdik. Ya jargonnya dari Ustadz Anjar itu 7C. 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 Caem. Oh caem. 7D. 7D. Dermawan. Alhamdulillah, semoga jargon yang diberikan Ustadz Anjar sesuai dengan anak-anaknya ya. 7A amazing, berarti apa? Tanggung jawabnya amazing. 7B best, berarti tanggung jawabnya best. 7C caem, anaknya selalu ganteng wes, ganteng maksimal, mentok wes, gantengnya gak ketulungan. 7D dermawan, semoga semuanya dermawan ya. Terima kasih yang sudah ikut sama Ustadzah Anjar. Semoga ilmunya hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.